Pertanyaan kepada paslon 01. Sofivi sebagai ibu kota, apa rencana detail dari Bapak untuk menjadikan Sofivi sebagai kota metropolitan dan bagaimana rencana Bapak untuk konektivitas Sofivi sebagai pusat ekonomi sebagai ibu kota Maluku Utara yang terintegrasi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kota Sofivi nanti. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Berikutnya. Paslon nomor urut 1, waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Shirley atas pertanyaannya walaupun agak sedikit lama. Ya, tapi saya mencoba menjawab yang singkat saja. Sofivi adalah gate in, Sofivi adalah pintu masuk bagi Provinsi Maluku Utara. Dan oleh karena itu, selayaknya sebagai sebuah daerah di mana pintu masuk itu selayak dan sebaiknya harus ditata sedemikian rupa. Dan saya dengan Asrul Rasil Ihsan akan berusaha untuk menjadikan kota Sofivi adalah kota yang benar-benar beradab, kota yang benar-benar punya kekuatan budaya yang sangat kuat. Sehingga orang yang masuk di dalam kota Sofivi, dia merasa bagian yang tidak terpisahkan dari daerahnya sendiri. Dia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara daerah tersebut. Ini sekarang yang menjadi catatan bagi saya dengan Asrul untuk menjadikan Sofivi sebagai pintu masuk bagi semua orang, bagi siapa saja. Sehingga Sofivi benar-benar sebagai sebuah metropolis di wilayah timur Indonesia. Tidak hanya sekedar sebagai sebuah daerah, tapi juga sebagai penyangga dalam berbagai aspek kehidupan kita. Saya kira itu saja barangkali Bu Shirley, terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak, cukup? Baik, paslon 4. Silakan ditanggapi, waktu Anda 1 menit. Ya, yang saya hormati paslon 01, saya mengharapkan jawaban detail dari master plan. Jika saya boleh tambahkan, untuk sebuah kota menjadi ibu kota metropolitan, maka dibutuhkan airport, dibutuhkan dermaga yang besar yang berdekatan, dan dibutuhkan pelayanan dasar sekolah, kesehatan, semua yang terintegrasi. Saya mempunyai master plan, yaitu menghubungkan Sofivi, Maba dan Weda menjadi poros baru ekonomi, di mana yang tadinya Sofivi ke Maba menjadi 7 jam, kita bisa bikin Sofivi ke Maba menjadi 2 jam dan Sofivi ke Weda bisa menjadi 1,5 jam. Jika segitiga triangle ini menjadi poros ekonomi yang baru, maka Sofivi bisa menjadi pusat ekonomi, mendatangkan semua hasil bumi dari Halmahera Timur, Halmahera Tengah bisa terkonsentrasi di Sofivi, dan Sofivi akan memiliki dermaga yang besar untuk tol laut, dan itu akan memajukan ekonomi masyarakat. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya mohon tetap berdiri untuk paslon 1 dan 4. Ini adalah giliran paslon 1 memberikan pertanyaan untuk paslon 4. Saya akan mengambil bola subtema terlebih dahulu. Subtema F, pengembangan sistem peringatan dini dan infrastruktur mitigasi akibat deforestasi dan alih fungsi lahan akibat aktivitas pertambangan. Waktu Anda untuk bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pasangan nomor urut 4. Pertanyaan saya adalah sampai sejauh mana konektivitas yang akan Anda rancang, yang akan Anda buat untuk memenuhi standar-standar yang telah disampaikan tadi. Saya melihat bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan lain-lain yang sesungguhnya itu bagian daripada, maaf, mendiang suami Anda yang... Waktu habis. Berikutnya, paslon nomor urut 4, waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Mohon maaf, sebelumnya saya kurang mengerti pertanyaan dari paslon 01. Saya mencoba menjawab dari subtema tentang mitigasi. Mitigasi pada dasarnya adalah upaya untuk mengurangi kerugian bencana terhadap manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Mitigasi terbagi menjadi 2, ada mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural yaitu infrastruktur mitigasi, di mana kita bisa membangun talut di area-area yang rawan banjir, kita bisa membangun jalur evakuasi daerah-daerah yang rawan bencana, dan kita bisa membangun bangunan-bangunan yang tahan gempa. Nah, mitigasi non-struktural biasanya adalah bencana, di mana kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar area bencana untuk penanganan pada saat bencana, dan juga kita melakukan tata
menata daerah di mana daerah-daerah yang rawan bencana tidak dibangun pemukiman. Dan juga kita melakukan membuat SOP pada saat kejadian bagaimana menanggulanginya, menghubungi nomor-nomor yang penting, menyiapkan minimum essential emergency kit, di mana pada saat terjadi kejadian bencana kita sudah siap dengan makanan, dengan kasur, dengan selimut dan lain-lain, sehingga pada saat bencana kita langsung bisa bergerak cepat. Dan setelah itu pasca bencana kita harus melakukan rekonstruksi dan pendampingan pasca rencana. Demikian, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi paslon 1. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Saya memahami betul apa yang dimaksudkan dengan mitigasi bencana. Saya hanya ingin bertanya tadi bahwa mitigasi bencana itu kan bagaimana kita mendeteksi awal supaya bencana itu jangan terjadi. Tapi aspek kerusakan lingkungan yang terjadi, yang kemudian kita melakukan mitigasi, saya hanya ingin menyampaikan pengalaman awal ketika suami atau mendiang suami Anda pernah menjadi bupati dan kemudian menjadi pengusaha, kemudian melakukan juga aktivitas pertambangan yang membahayakan bencana yang terjadi bencana juga di mana-mana disertakan akibat dari penyertaan kegiatan aktivitas itu. Dan oleh karena itu saya ingin strategi mitigasi itu yang bagaimana, yang sehingga mampu mengatasi bencana yang akan terjadi. Itu, terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada. Mau digunakan? Ya. Memang kualitas Ibu Sherly Juanda ini sangat tidak diragukan lagi, teman-teman. Bagaimana di debat kemarin ya, Bu Sherly ini memang sangat vokal, sangat berkualitas, sangat mempunyai pemikiran yang panjang dan jauh ke depan untuk Maluku Utara. Di sini paslon 1 itu sangat kebingungan dan seolah-olah tidak punya gagasan yang berarti ya. Bu Sherly mengatakan dan bertanya kepada 01, apa langkah konkret 01 untuk memajukan Sofifi sebagai kota metropolitan ya. Ternyata jawaban 01 ini sangat mengambang dan sangat universal ya, sehingga tidak ada gagasan konkretnya. Dan di sini Ibu Sherly mengatakan langkah yang akan dilakukannya adalah bagaimana membangun bandara, teman-teman. Bagaimana membangun dermaga, pelabuhan, agar konektivitas setiap daerah itu akan terjadi ya. Bahkan Ibu Sherly mengatakan untuk menjadi sebuah kota metropolitan harus dihubungkan jalan-jalan ya, seperti bandara, jalan-jalan yang lain ya, pelabuhan, supaya jarak tempuh antar kota itu, antar daerah itu menjadi lebih cepat dan distribusi barang-barang itu akan lebih cepat. Itulah kunci di mana infrastruktur ya yang mendukung sebuah daerah itu akan maju, teman-teman, yaitu dari infrastrukturnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Ibu Sherly ini mempunyai gagasan yang hebat, yang baik sekali untuk Maluku Utara. Saya yakin bahwa Maluku Utara terus maju menjadi provinsi yang hebat ke depannya jika Ibu Sherly ini akan menjadi gubernurnya, teman-teman. Dan kemudian bagaimana kehebatan Bu Sherly ini ya dalam menghadapi calon-calon yang lain ini. Bahkan Ibu Sherly ini tidak gentar sedikit pun ya, karena Bu Sherly tahu bahwa apa yang dibawanya, visi misi yang dibawanya itu untuk kebaikan Maluku Utara. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.